Perkenalkan, nama saya David Galatia Tambah, NPM 200910104, kelas C, semester 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Materi yang saya bawa tentang perkembangan spiritual dewasa. Mata kuliah perkembangan peserta didik. Dosen pengampu Ibu Revlina Sinaga. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan spiritual dewasa. Pengertian spiritual. Spirituality berasal dari bahasa Latin yaitu spiritus yang berarti napas atau udara. Spirit memberikan hidup atau menjiwai seseorang. 2. Spirituality adalah suatu yang dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup, kepercayaan, dan nilai-nilai kehidupan. Spiritual dewasa. Perkembangan spiritual dewasa dilihat dari kemampuan kognitifnya, dimulai dari pengenalan, internalisasi, peniruan, aplikasi, dan dilanjutkan dengan introspeksi. Namun berikut akan dibahas pula perkembangan aspek spiritual berdasarkan tubuh kembang manusia. A. Usia awal dewasa 18-25 tahun. Pada tahap ini, individu menjalani proses perkembangan dengan melanjutkan pencairan identitas spiritual, memikirkan untuk memilih nilai dan kepercayaan mereka yang dipelajari saat kanak-kanak dan berusaha melaksanakan sistem kepercayaan mereka sendiri. Spiritual bukan merupakan perhatian utama pada usia ini. Mereka lebih banyak memudahkan hidup walaupun mereka tidak memungkiri bahwa mereka sudah dewasa. Dewasa pertengahan merupakan tahap perkembangan spiritual yang sudah benar-benar mengetahui konsep yang benar dan yang salah. Mereka menggunakan keyakinan moral, agama, dan etik sebagai dasar dari sistem nilai. Mereka sudah merencanakan kehidupan, mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan terhadap kepercayaan dan nilai-nilai spiritual. Merupakan tingkatan kepercayaan pada diri sendiri yang lebih baik. Periode perkembangan spiritual pada tahap ini digunakan untuk introspeksi dan mengkaji dengan dimensi spiritual. Kemampuan introspeksi ini sama baik dengan dimensi yang lain dari diri individu tersebut. Biasanya kebanyakan pada tahap ini kebutuhan ritual dan spiritual meningkat. A. Kepercayaan diri dan memiliki daya tahan. Menerima yang lain agar mampu bertemu dengan kebutuhan. 2. Kepercayaan dalam hidup, menerima hasil hidup, terbuka kepada Tuhan. 3. Menunjukkan ketidaknyamanan dengan kesadaran diri sendiri, mudah tertipu. 4. Merasakan hanya orang dan tempat tertentu saja yang aman. 5. Takut akan kehendak Tuhan, tidak sabar. Tidak memahami, memandang penyakit berdasarkan realita. 7. Menawarkan untuk memaafkan yang lain, menerima pemaafan dari Tuhan. 8. Percaya Tuhan menghukum, tidak bisa untuk menerima diri sendiri. 9. Mempunyai pandangan secara realistis di masa lalu, memandang penyakit sebagai hukuman. 10. Menerima bantuan, menerima diri sendiri. 11. Mencari kebaikan lain-lainnya, merasa yang lain menghakimi dia. 12. Berkelakuan diri sendiri secara deskripsi. 13. Menolak untuk bekerja sama dengan tim kesehatan. 14. Menolak diri atau menunjukkan salah harga diri, kekurangan hubungan cinta dengan Tuhan. 18. Motivasi terhadap pertumbuhan, pengungkapan kepuasan dengan keterangan dari Hidup. 19. Mengungkapkan kebutuhan tanda ritual. 20. Ketakutan mati atau hidup setelah mati. 21. Putus asa dan marah dengan Tuhan. 22. Kekurangan komitmen, ketidakjelasan nilai, kepercayaan, dan tujuan. Terima kasih. Inilah hasil presentasi saya. Kalau ada salah tutur kata atau yang tidak enak di hati para penonton, mohon dimaafkan.